Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya sedang berada di Bandara Kuala Namu, Medan. Dan beberapa saat lagi saya akan naik pesawat menuju ke Jakarta. Saudara, sebelum saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta pada hari ini, sebenarnya ada pergumulan yang berat yang saya rasakan berkaitan dengan betapa mengganasnya lonjakan penyebaran COVID-19 di daerah Jakarta sekitarnya. Sehingga ada yang menganjurkan, tunggu dulu, jangan kamu masuk ke zona yang begitu gelap, zona hitam di Jakarta. Itu berbahaya, begitu saran beberapa keluarga. Tetapi di dalam doa saya mengambil keputusan oleh karena sudah 3 minggu saya berada di Sumatera bersama dengan keluarga setelah kepergian ayah saya. Kami sudah ada 3 minggu di Sumatera, jadi saya merasa perlu untuk kembali ke Jakarta dan sementara meninggalkan istri dan anak-anak di Kanopan, Sumatera Utara. Nanti akan melihat kondisi kapan mereka lebih tepatnya akan kembali ke Jakarta. Nah saudara, di saat penantian di ruang tunggu ini, saya berkesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya membaca Markus pasal 1 ayat 40 sampai 41. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Demikian Markus pasal 1 ayat 40 sampai 41. Saya beri judul renungan kita, memohon belas kasihan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sih di antara kita saat ini yang tidak gentar, yang tidak khawatir, yang tidak takut menghadapi penyebaran COVID-19 yang begitu mengganas di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di Jakarta sekitarnya. Ya, artinya bahwa secara manusia pastilah kita was-was. Ya, itulah sebabnya kita tetap prokes, ya protokol kesehatan, tetap waspada, tetap berdoa. Saya kira itu bisa kita lakukan ditambah dengan makan, minum yang cukup, ada vitamin, olahraga dan seterusnya. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan secara medis juga secara rohani. Saudara, sekali lagi saya pun mengalami kegentaran itu. Bagaimana saya harus kembali ke tempat pelayanan, ke tempat kerja. Ya, yang walaupun sebagian bisa dilakukan secara online, tapi tidak semua bisa dilakukan secara online. Ada yang harus dilakukan secara langsung. Ya, berkaitan dengan tugas, ya pekerjaan ataupun pelayanan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa seperti ini, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa kita lakukan selain daripada waspada, selain daripada kita berupaya menjaga kebugaran, imunitas. Tentu ya seperti kasus yang dialami seorang yang sedang mengalami sakit kusta di dalam Markus 1. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Maka dia bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Lalu dia memohon belas kasihan. Apa yang dia katakan? "Tuhan, kalau engkau mau." Ini adalah sebuah permohonan dengan segala kerendahan hati. Penderita kusta pada umumnya tidak tinggal di dalam kota, melainkan di luar kota, diasingkan di dalam penampungan khusus supaya mereka tidak bergabung dengan komunitas masyarakat karena penyakitnya menular, bisa berbahaya.
Ya, demikian juga gambaran sekarang COVID-19 yang begitu berbahaya, bisa menular kepada orang lain. Tetapi ketika dia mendengar nama Yesus yang berkuasa, bukan hanya mengajar tetapi menyatakan tanda-tanda mujizat, tanda ajaib, maka dia berusaha mencari Tuhan Yesus sampai dia menemukannya dan memohon belas kasihan. Apa yang dia lakukan itu sesungguhnya berisiko besar, karena dia bisa ditolak oleh orang, bisa dijauhi orang. Dia mengambil risiko, tetapi dia datang kepada alamat yang tepat. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia tidak berkata kalau engkau bisa, tetapi kalau engkau mau. Karena dia tahu Yesus itu bisa, artinya dia berkuasa. Tetapi dia memohon belas kasihan. Dia tidak memaksa. Seringkali bahwa kita dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang sulit, dalam penderitaan, seolah-olah kita bisa memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, apa yang kita harapkan. Tetapi di sini kita belajar bagaimana kita menyadari siapa kita sesungguhnya, bahwa kita adalah ciptaan yang terbatas, bahwa kita tidak punya otoritas mengatur Tuhan, memohon apa yang merupakan harapan kita termasuk kesembuhan. Maka yang kita bisa lakukan adalah bersujud, merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon anugerah Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Itu juga yang bisa kita lakukan sekarang. Memohon belas kasihan Tuhan atas dunia ini, atas Indonesia, atas kota kita, atas desa kita, atas keluarga kita, atas saudara-saudara kita. Beberapa hari ini kita menonton televisi, kita melihat media lonjakan COVID luar biasa. Kita mendengar si A sudah meninggal akibat COVID, si B lagi dirawat kritis, si C lagi terpapar, yang si D OTG dan seterusnya. Wah, ini kondisi yang tentu tidak mudah dihadapi. Termasuk anggota-anggota jemaat yang saya kenal juga mengalami hal ini dan tidak mudah. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan mohon belas kasihan, mohon anugerah-Mu, sembuhkanlah, pulihkanlah anggota jemaat-Mu, anak-anak-Mu. Tolonglah mereka supaya bisa pulih kembali dan bisa bekerja, bisa melayani seperti biasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar, kalau Engkau mau ya Tuhan, nyatakanlah belas kasih-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Dan apa yang terjadi kita lihat bahwa dalam konteks ini kita lihat Yesus berkata, aku mau, maka orang itu ditahirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur saat ini, sekalipun secara fisik kita bisa menderita, tapi lebih daripada pentahiran secara fisik kita sudah alami, yaitu pentahiran secara rohani. Kita sudah mengalami pengudusan rohani yang dikerjakan oleh Tuhan melalui penebusan yang dikerjakan di atas kayu salib. Maka itu adalah anugerah terbesar. Saudara dan saya yang sudah percaya dan terima Yesus, kita sudah diselamatkan oleh anugerahnya. Kita memiliki kepastian kehidupan kekal. Kita bersyukur. Tetapi saat ini kalau kita menderita, kita memohon belas kasihan Tuhan. Kalau Dia berkenan, kalau Ia mau, kita berkata puji Tuhan. Tetapi kalaupun Tuhan berkata lain ataupun tidak menyembuhkan saudara atau tidak memulihkan, kita tetap bersyukur karena kehidupan kita ada di bawah kedaulatan Tuhan. Amin. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan saya, mengingatkan kita untuk tetap rendah hati, untuk tetap juga memohon belas kasihan Tuhan. Kita hanya mengandalkan Tuhan, bukan yang lain. Hidup ini ada dalam pengaturan Tuhan, tetapi mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap waspada, kita tidak sembarangan, kita tidak bermain-main, karena ini adalah virus yang mematikan yang sedang melanda dunia ini. Tetapi penyakit terbesar yang Tuhan sudah kerjakan, yaitu dosa. Itu membuat saya terhibur, membuat kita juga terhibur dalam menjalani kehidupan ini, bahwa bersama dengan Tuhan kita sesungguhnya sudah mengalami pentahiran yang sejati secara rohani. Dia sudah mengerjakan keselamatan dalam hidup kita, maka kita bersyukur atas semuanya itu. Dan saat ini kita tetap berdoa memohon anugerah Tuhan sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang menderita, untuk bangsa kita, untuk kota kita, untuk daerah kita dimanapun kita berada. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk mengimani dan kami tetap berharap, bersujud kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.